Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman Tuhan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warta Injil hari ini dikondisikan oleh kenyataan yang ditemukan oleh Tuhan Yesus bahwa di kota-kota yang selama ini mendapat perhatiannya ternyata tidak terjadi perubahan yang sesuai dengan harapannya. Tuhan Yesus mengadakan mujizatnya baik di Korazim, di Betsaida, dan di Kapernaum. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan Tuhan membandingkan begini. Sekiranya mujizat itu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka pasti bertobat. Padahal orang-orang Tirus dan Sidon bukanlah orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Fenisia. Tuhan Yesus sesungguhnya kecewa pada penghuni kota-kota yang dikecamnya itu. Kepada para muridnya, Tuhan Yesus juga mengingatkan akan terjadinya kemungkinan bahwa pewartaan mereka akan berakhir dengan penolakan dan tidak berdampak kepada orang-orang yang mereka datangi. Hal yang penting diingat oleh para murid itu adalah bahwa mereka harus tetap mewartakan kabar gembira, yaitu Injil keselamatan dari Bapa. Inilah pesan tegas agar dipegang para murid. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, ketika saya mempersiapkan renungan demi renungan yang Anda dengarkan setiap hari, saya berusaha untuk memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus jadi anugerahkan kepadaku, agar aku juga dapat mewartakan kehendak-Nya. Yang saya lakukan adalah menyuarakan kehendak-Nya agar setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan renungan ini dibukakan hatinya, disegarkan jiwanya, dan dikuduskan hidupnya, agar mereka diingatkan untuk menempatkan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Yang penting itu bukan saya, tetapi Yesus. Izinkanlah Yesus menyapa Anda setiap hari. Setiap kali Anda mendengarkan firman-Nya melalui media ini. Para murid yang mengikuti Yesus diingatkan agar mereka tetap setia mewartakan kehendak Allah, agar mereka rajin menyuarakan firman Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkan mereka berjumpa dengan Allah yang peduli kepada setiap umatnya. Mereka harus belajar dari Yohanes Pembaptis yang berkata, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kerendahan hati dan mengandalkan campur tangan Tuhan itulah yang terpenting dalam karya pewartaan mereka. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati pesta Santo Hieronymus,
seorang imam yang hidup antara tahun 340 sampai 420. Beliau adalah seorang imam, rahib, dan pujangga gereja. Sekretaris Paus Damasus ini memenuhi permintaan Sri Paus untuk menerjemahkan kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin yang kemudian terkenal dengan sebutan Vulgata. Hieronymus adalah seorang penafsir kitab suci yang ulung. Kalimatnya yang terkenal dan dikutip dalam dokumen gereja Dei Verbum artikel 25 ini. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Hal ini mau menyatakan betapa sentralnya kehadiran kitab suci dalam aktivitas kegerejaan di dalam gereja Katolik. Tugas mewartakan kehendak Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan dibukukan dalam Alkitab adalah hal yang harus mendapat perhatian khusus bagi setiap orang Kristen. Kita semua diundang untuk mencintai Yesus dan mendengarkan firman-Nya yang diwariskan melalui para rasul dan ditulis oleh penginjil suci serta ditetapkan dengan kanonisasi oleh gereja Katolik. Kalau hari ini kita mendengar Tuhan Yesus kecewa kepada orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, kita diingatkan untuk tidak patah arang dan jangan tidak bersemangat untuk memperkenalkan Allah dan kehendak-Nya kepada semua orang. Saudara-saudari terkasih, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan September ini, gereja sudah mengarahkan kita untuk tidak henti-hentinya membaca dan merenungkan kitab suci. Tujuan pembacaan kitab suci itulah disebutkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Tulisnya dalam suratnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius bab 3 ayat 16 dan 17. Kitab suci adalah karya Roh Kudus yang ditulis oleh para penginjil agar pendengar dan pembacanya mengenal Yesus dengan baik, sebagaimana ditulis oleh para penginjil suci. Matius memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud, raja bangsa Yahudi. Matius bab 1 ayat 1 dan ayat 27 dan 37b. Markus memperlihatkan Yesus, anak Allah yang berpihak pada semua manusia. Markus bab 15 ayat 39b. Lukas menyatakan Allah yang maha murah dalam Yesus sang kebenaran. Lukas bab 23 ayat 47. Dan Yohanes menyatakan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, putra tunggal kesayangan Bapa. Yohanes bab 1 ayat 1 dan 3 ayat 16. Meskipun bulan ini segera berlalu, janganlah kita berhenti untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mewartakannya juga dalam praktek hidup kita setiap hari. Yesus harus semakin besar dan dikenal banyak orang. Apakah aku selama ini sudah menempatkan kitab suci sebagai penuntun hidupku?
marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah terindah dalam hidup kami, yaitu Kristus yang bersabda melalui kitab suci. Tambahkanlah cinta kami akan firman-Nya, mendengarkan Dia dan taat melaksanakannya juga, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.